Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat suatu materi dan membuat asumsi di dalam LMS. Jadi seperti biasa kita login dulu. Setelah itu kita akan masuk klik di menu web course. Terus kita akan melihat atau punya apa course yang ingin dibuatkan jadwal asumsinya. Setelah itu kita buatkan juga upload untuk materinya. Pertama, langsung membuat yang ada di sosial ini. Oke, seperti udah tampilannya kita lihat sudah ada 16 pertemuan. Ketika kita akan membuat presensi pertama, terlebih dahulu apapun teman-teman atau penonton yang ingin mengubah atau menambah sesuatu di seperti ini, jangan lupa untuk mencentang edit mode-nya supaya tampilannya bisa kita seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat presensinya? Di sini kita klik terlebih dahulu. Langsung kita klik di add artificial courses, terus di bagian start, atau pertama kita akan di all dulu. All itu ada pilihan untuk tendensi, bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat di sini. Nah, start ini bagi yang belum muncul tendensinya. Anggaplah saya cari di start ternyata tendensi berbeda. Secara di all ini ada, berarti kita harus centang yang ditanya dulu. Jadi ini untuk membuktikan kalau ini akan kita pakai, itu adalah menu atau fitur yang penting. Nah, di sini kita sudah di start, sudah kelihatan tendensi. Kita akan klik di tendensi. Kita ubah di bagian tendensi menjadi asumsi mahasiswa. Jadi deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalnya ada yang diisi di sini seperti ini, centang juga ininya supaya tulisannya di sini bisa kelihatan. Kalau saya tidak mengisi. Setelah itu di bagian internet kita lihat tidak perlu, bagian sini juga tidak perlu, bagian ini tidak perlu, sini juga tidak perlu, tidak perlu. Jadi kita hanya mengisi namanya saja. Setelah itu kita klik save and display. Nah, setelah save and display, kita akan membuat, ini masih kosong ya, jadi kita klik di sini add session. Nah, add session itu kita akan mulai membuat jadwalnya. Jadi di sini kita adalah untuk semua mahasiswa, jadwal data tanggal berapa kita punya memperlakukan absensi. Dan contohnya saya mulai melakukan ini besok di setiap jam berapa, mungkin saya jam 9 pagi sampai jam 20 malam. Setelah itu ini biarkan default seperti ini, multiple session. Nah, di bagian sini kita ingin membuat posisinya secara otomatis. Nah, kita akan centang di bagian repeat decision above as follow. Jadi ini akan mengulang. Nah, mengulang kapan? Di bagian repeat kita setting misalnya jadwal kita mau mengajar itu di setiap hari Sabtu misalnya. Kita centang diulang setiap 1 kali seminggu.
di bagian untuk until ini terulang sampai tanggal berapa. Jadi kita mulai berhitung saja. Kita perkirakan hitung proses ini akan terbuat secara otomatis selama 16 kali pertemuan. Jadi bahasa hitung itu berada November, Desember, Januari, Februari. Oke, di sini tanggal Februari, saya bikin saja di Februari di tanggal 28. Saya kasih lebih ke biasanya itu nanti akan terbuat resolusinya lebih dari 16 kali pertemuan. Jadi misalkan buat saja lebih dari 16 kali pertemuan, mending lebih daripada kurang daripada 16 pertemuan. Karena kalau lebih dari 16 pertemuan, misalnya kita ternyata buat 18 kali pertemuan, berarti sisanya itu 2 kali pertemuan yang lebih kita bisa hapus satu-satu. Nah, sedangkan kalau ternyata kita kurang, kita harus membuat lagi, jadi itu sedikit agak lebih susah dibanding menghapus. Oke, lanjut di bagian student recording. Di bagian sini allow student to record all attendance. Itu fungsinya adalah jika dicentang maka kita mengizinkan mahasiswa untuk mengabsen dirinya sendiri. Kalau tidak, berarti cuma kita sebagai dosen yang bisa mengabsensikan dirinya. Oke, bagian sini bisa centang. Bagian sini appreciation biarkan default saja. Automatic marking, di sini ada pilihan automatic marking, itu kita pilih yang set unmark at end of position, artinya akan otomatis di-set di akhir session. Ya. Student password fungsinya adalah memberikan password kepada mahasiswa kalau ingin mengabsensikan dirinya. Saya tidak perlu, biarkan kosong saja. Dan itu semua apa nanti sudah tidak ada kita. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat ada 15 sisi, 15 sisi saya kekurangan 1 sisi. Ya, bisa harus menambah 1 lagi pertemuan di tanggal saya sini. Tetap tadi saya bikin tanggal 19 itu di jam 9 sampai jam 8, cuma untuk sesinya itu sedikit deh. Saya bikin karena saya tanya tadi kekurangan 1, berarti saya bikin di Februari. Oke, Saturday. Oke, saya akan centang juga di sini Saturday. Cek nomor. Oke, dan saya di sini tidak ada masalah. Oke. Terulang. Berarti saya menambah 1 lagi. Itu kita saya hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas. Oke, seperti teman-teman. Nah, setelah itu misalnya besok ternyata sudah tanggal 19 ya, jadi ketika bapak atau ibu
mau mengabsensikan teman-teman, maka sisa klik ini. Nah, di sini nomor yang absensi, silahkan diabsensi keseluruhan. Oke, seperti itu model untuk jadi di sini ada hadir, sakit, izin, alfa. Ini kebetulan sudah disetting di sini itu sama seperti ada poinnya. Jadi untuk hadir itu poinnya 2, sakit dengan izin sama-sama poinnya 1, dan alfa poinnya 0. Oke, seperti itu Pak. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke attendance, sudah selesai. Kita kembali lagi ke model postnya. Terus kita tadi bisa sudah, kalau kita lagi di tempatnya ini sudah seperti ini. Oke, nah sekarang kita pindah ke tata cara untuk melakukan materi. Jadi materinya itu ada bermacam-macam, topik 1 sampai 16. Ingat Pak, jadi topik 1 itu bisa kita ibaratkan dengan pertemuan. Topik 1 itu sama dengan kita ubah saja namanya menjadi pertemuan 1. Boleh seperti itu, atau boleh juga berdasarkan materi perkuliahan, belah metode penelitian sosial. Pertemuan pertamanya itu adalah pengantar umum terkait penelitian sosial akan kita. Boleh juga seperti itu terserah dari Bapak Ibu mau menggunakan metode yang mana. Oke, yang berikutnya, bagaimana cara menambahkan materi. Jadi kita klik di sini, add an activity source. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada sebenarnya banyak pilihan, cuman yang saya ingin ajarkan untuk tutorial kali ini itu adalah yang menggunakan file, menggunakan label, menggunakan page, menggunakan URL dengan siswa. Oke, yang pertama itu apabila kita ingin memberikan materi dalam bentuk page. Nah, page itu seperti apa? Page itu misalnya kita ada file di dalam Word atau apapun itu yang kita tidak mau mahasiswa tahu referensi dari mana, atau mungkin itu adalah bahan yang kita sudah siapkan untuk dibuat di situ. Contohnya kita klik saja ini yang page. Di sini tadi contohnya saya copy saja yang ini blog terus saya paste saja di sini. Terus ini page content-nya di sini kita isi. Jadi di sini kita isi saja, misalnya isi dari materi itu apa saja. Anggaplah saya cari di Google. Saya cari sebuah referensi ya. Oke, ini sudah ada. Anggaplah ini saya copy saja ini yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi tidak semua dalam satu ini kan
saya sampaikan ke mahasiswa, saya cuma potong-potong merangkum yang mana yang penting. Setelah itu saya copy ke bagian sini, saya copy ke bagian sini seperti ini. Oke, sudah seperti itu, kita save and display. Nah, maka hasilnya seperti ini. Itu untuk model page nya. Oke, namanya itu deh, itu sudah. Jadi kalau kita klik seperti ini, kita mau lihat seperti apa, seperti ini. Seperti ini tampilannya akan muncul di laman mahasiswa. Itu untuk web page. Oke, misalnya minggu depan pertemuan kedua, saya pakai ini tadi dan bagian ini. Kita sekarang saya pakai metode yang file. Jadi file itu adalah materi yang memang kita ingin langsung berikan ke siswa dalam bentuk file. Jadi saya klik di sini file, saya kasih nama contoh ini apapun nama materinya untuk pertemuan kedua. Setelah itu saya setting filenya apa, file yang ini. Oke, saya klik ini. Oke, sudah saya display. Maka akan kelihatan nanti modelnya seperti ini. Pertemuan kedua dalam bentuk file. Jadi ketika ini diklik, mahasiswa akan mendownload yang tersebut untuk kemudian bisa dipelajari. Itu model materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat dalam bentuk materinya itu link atau URL dari pertemuan ketiga. Sini saya bikin pertemuan ketiga. Kita buat lagi. Kalau link berarti dia dalam bentuk URL. Jadi URL itu misalnya tadi ini, saya akan copy. Di sini adalah bahan materinya, saya copy saja. Tapi di dalam link ini adalah menggunakan nama materi untuk pertemuan ketiga. Nah, jadi sebaiknya itu. Jadi jelas juga mahasiswa bisa membaca. Misalnya pertemuan ketiga materinya ini, pertemuan kedua materinya ini, jadi enak, lebih rapi. Jadi bagian eksternal URL ini kita silahkan di copy yang tadi bahan dapatkan itu berproses seperti ini. Sudah ini lihat tuh, save and display. Oke, sudah selesai. Maka yang kelihatan mahasiswa adalah dalam bentuk URL. Ketika ini diklik akan melempar langsung ke URL tersebut. Contoh, saya matikan dulu, terus pertemuan ketiga ada URL. Maka otomatis akan dibuka URL tersebut. Oke, seperti itu berikutnya. Sepertinya ketiga, ternyata saya ingin memberikan tugas kepada mahasiswa. Bagaimana caranya? Nah, ya, kembali lagi ke sini. Jangan lupa untuk mengaktifkan edit mode.
Jadi kita tambahkan lagi di sini. Terus untuk metode tugas itu kita pilih yang assignment. Ini bisa di sini ada tugas makalah apapun model tugasnya boleh dipakai di fitur ini. Tugas itu tugas makalah sini deskripsi perusahaan saya aktif untuk saja dibuat berindividual tidak boleh sama, atau bisa dikasih lagi keterangan 52 Pustaka, boleh seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita buat seperti itu saja. Dia tidak perlu. Jadi misalnya ada ibu atau bapak mau memberikan tugas makalah tapi sudah ada template yang harus diikuti, mulai dari sampul, kata pengantasan, daftar pustaka, dan harus menggunakan template itu, maka template-nya silakan di-upload di sini. Tidak ada, bebas, maka kita usahakan saja. Nah, selanjutnya di bagian availability kita centang, kita pilih tanggal submission form, tanggal berapa tugas ini diizinkan untuk diupload. Jadi saya pertemuan saya mulai izinkan besok, kita pilih di centang. Duduknya jatuh tempo sampai tanggal berapa, misalnya sampai 1 minggu saja. Jadi bapak-bapak itu bisa setting jamnya, tapi kalau saya pribadi biarkan kalau sampai ini, terserah dari bapak ibu, tergantung dari strategi dan. Nah, yang di bawah ini cut off ini biarkan jangan dicentang, biarkan yang seperti ini, begitu pun yang paling bawah juga hilangkan centangnya seperti ini. Nah, di bagian submission type, submission type, kalau misalnya bapak ibu bingung, saya ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia dan kita sama-sama. Tadi kita menjadikan membuatkan di hilangkan centangnya. Oke, sudah ini kita ubah tadi ke tanggal 19. Nah, di sini tipe pengajuan, ada pengajuan berkas atau teks bearing. Maksudnya apa? Kalau teks bearing itu tugas mahasiswa langsung dikerjakan di dalam ada di sini. Sedangkan kalau pengajuan berkas itu mahasiswa mengupload dalam bentuk file. Maaf, saya lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris, saya akan kembalikan ke bahasa Inggris sebentar. Oke, setelah itu jumlah maksimum yang diubah jadi 1. Kalau lebih dari 1 misalnya berarti mahasiswa boleh mengupload 2, ada yang banyak 2. Ini saya cuma 1 saja ya, jadi supaya file juga tidak terlalu membengkak. Ini sudah oke, saya tekan simpan dan tampilkan. Oke, saya centang ke bahasa Inggris. Ya, sudah seperti ini. Nah, misalnya mahasiswa nanti ada tugas yang sudah kumpulkan, nanti saya diisikan tugasnya, nilainya di sini. Jadi ketika ada nilai tertinggi adalah 100. Jadi misalnya ini kebetulan belum ada yang upload file, tapi ketika misalnya sudah yang upload file itu kelihatan di sini filenya. Jadi bapak ibu sisa kali pelajari makalahnya, terus nilai apa isi
Nah, saya akan simpannya di sini. Saya tidak perlu mahasiswa notifikasi ke email mereka. Saya maunya mereka yang aktif melihat sendiri di dalam aplikasinya. Oke, set. Oke, setelah itu close. Saya kembali back saja. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ada tugas open besok jam 12 sampai tanggal 25 jam 12. Dan misalnya ada bingung-bingung seperti ini, saya biasanya membuatkan ini. Saya klik label, saya isi tugas di sini. Tugas pertama, saya akan simpan data sini. Jadi ketika saya seperti ini lebih rapi. Ini tugas pertama, ada tugas di sini. Oke, seperti itu caranya. Itu metode bagaimana cara mengabsensikan mahasiswa membuat materi. Sekian untuk tutorial